Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, sahabatku, kawanku, satu iman, satu rumpun, satu nusantara. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Sebelum saya mulai, saya nak sedikit cerita kepada kalian teman-teman ya. Saya menganggap kalian saudara saya, teman saya, kalian di sana, saya di sini. Saya curhat ke kalian, oke? Jadi macam ini teman-teman. Tadi siang kan bos saya panggil ke office ya. Dia cakap, Sunan, kilang kita sudah tak ramai, ya kan? Soalnya kilang saya itu penyuplai, jadi bukan pembuat ya, penyuplai. Jadi bila kilangnya di sana tutup, sini pun ikut tutup, macam tuh teman-teman. Jadi dia cakap, kamu stay di sini selama 2 minggu ya. Saya bagi beras dan minyak segala macam. Kamu stay 2 minggu di sini. Saya berpikir bila itu terjadi di sini ya, di Tangerang, itu akan diberlakukan di Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang kalau tak silap ikut juga. Tangerang ini tempat saya inilah gitu. Bila terjadi itu kasihan orang di luar sana teman-teman. Saya berpikirnya itu orang di luar sana, ya kan? Mereka tidak dibagi sama bos-bos mereka macam beras, telur, terus noodles, ya kan? Itu pikiran saya, kasihan ya kan? Harusnya pemerintah dengan gerak cepat kasih paket-paket untuk mereka. Kalau saya sih tak masalah ya kan, saya masih sendiri. Kalau yang sudah berumah tangga macam mana? Kasihan, punya budak kecil, apalagi budaknya banyak, tak kerja macam mana? Itu pikiran saya tuh, kasihan kan? Oh ya, next teman-teman, di video kemarin saya itu teman-teman banyak yang komentar ya, orang Indonesia banyak yang masuk, dicakap saya ngebanding-bandingin antara Indonesia dan Malaysia. Lepas itu ada yang menghina saya juga, muka saya macam apalah, ya Allah. Padahal muka saya ini nih ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka hina loh. Biarkan saja yang menghina saya, amal dia buat saya. Itu aja sih prinsip saya, nggak ambil pusing. Tapi heran loh, yang dia hina itu saudaranya sendiri, satu bangsa ya, bukan orang lain. Sedangkan satu bangsa aja dia hina, apalagi orang lain ya. Sungguh ya. Gini, saya mau jelaskan ya buat orang Indonesia yang lihat video saya. Saya bukan membandingkan, akan tetapi mengkritik supaya Indonesia melakukan yang dilakukan Malaysia, buat paket-paket semacam itu. Bukan saya membanding-bandingkan. Kalau betul dilakukan seperti Malaysia, Indonesia ya, alhamdulillah. Buat kalian juga ya kan, bukan buat saya. Kalau ada pemerintah bagi paket-paket macam Malaysia ke Indonesia, itu buat kalian juga, buat keluarga kalian. Saya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri gitu. Jadi buat teman-teman Indonesia jangan salah paham ya, dan jangan menghina. Karena ada di saya kasih tunjuk ya nih. Nah, di Pancasila ini kan, Pancasila itu ada 5 ya. Ya, saya kebacakan ya, khusus buat orang Indonesia ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda-beda agama, mau Hindu, Buddha, Kristen, ya Katolik, Islam, jadi satu. Indonesia berbeda-beda agama. Tuh. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab ya, manusia dan adil dan beradab. Lepas tuh persatuan Indonesia. Nah, kalian sudah melanggar yang nomor 3, persatuan Indonesia. Mana persatuan Indonesia di sini? Kalian menghina saya di komentar, coba. Mana? Tak ada kan? Pak, saya heran loh sama kalian semua orang Indonesia. Kenapa sih benci sama orang Malaysia? Why? Ada apa ya? Padahal ya teman-teman ya, saya kasih grafik aja sebelah, tengok ya, orang Indonesia khususnya. Lihat grafiknya ini. Ini para tenaga kerja yang bekerja di Malaysia nih, di luar negeri, di luar negara nih. Ada Macau, Amerika, Oman, Jepang, Korea, Brunei, Yordania, Uni Emirat Arab, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia. Lihat Malaysia paling banyak berapa? 2 juta para pekerja
TKI tenaga kerja Indonesia, TKW tenaga kerja wanita ya. Berapa ini totalnya? Hampir mendekati 2 juta orang yang bekerja di sana. Allah, kalian pikir sedikit ya, orang Malaysia itu mempekerjakan orang Indonesia, kasih gaji, upah, terus ada yang dianggap saudara sendiri, ada yang diumrohkan, ada yang dihaji. Lepas tuh kalian hina dengan seenak jidat kalian ya. Aduh, itu saudara sendiri. Saya heran loh, kenapa kalian mempunyai sifat yang pembenci? Heran loh, heran. Tolong jelaskan kenapa, masalah apa? Hah? Gini teman-teman, saya bukannya ngebela Malaysia berlebihan ya. Dulu sebelum saya nge-YouTube tentang Malaysia 10 tahun yang lalu, saya udah sering ketemu orang Malaysia di Bandung. Saya dulu kerja di kedai di Pasar Baru Bandung. Kalau orang yang sering pergi ke Bandung pasti tahu Pasar Baru. Pasti orang yang nak belanja apa-apa itu singgah dulu ke Pasar Baru Bandung. Nah, di situ saya kerjanya dulu. Lama saya di situ. Walaupun saya tidak berjumpa langsung dengan orang Malaysia, tapi sebelah saya tuh ada kedai jualan seluar panjang merek-merek BMW, Mercedes-Benz. Dia berniaga. Malaysia banyak belanja ke situ. Dan saya tengok orang Malaysia itu humble, baik ya. Dari dulu sebelum saya nge-YouTube ini, teman-teman. Bahkan ada teman saya itu udah sampai sekarang bersilaturahmi baik sama orang Malaysia, sering kontak-kan saat ini. Teman kedai dulu gitu. Saya gini loh, saya supaya orang Indonesia tidak rasis, nampaknya harus disuruh kerja di sono di Malaysia nampaknya ya, supaya mereka sadar atas kebaikan orang sana ya. Bukan saya ngebaik-baikin karena saya nge-YouTube tentang Malaysia, tidak. Memang kita satu saudara itu harus berbaik. Lupakan masa lalu, sekarang kita buka lembaran yang baru men gitu. Oke teman-teman, sesuai janji saya akan selalu update perkembangan atau berita di Indonesia teman-teman. Oke, ini dari CNBC Indonesia teman-teman ya. Jokowi tetapkan darurat sipil, rupiah tetap terburuk di Asia Tenggara ya. Saya tengok tadi 1 dolar Amerika itu kalau dirupiahin 16.400. Itu sangat tinggi, sangat rendah rupiahnya. Kalau biasanya itu rupiah itu stabilnya itu 14.500, 14.700 paling tinggi. Sekarang sudah 16.400. Ekonomi Indonesia ini saat ini masih turun teman-teman. Itu belum dilakukan lockdown loh, apalagi dilakukan lockdown. Aduh, saya tidak membayangkan bila terjadi lockdown itu ekonomi bisa kolaps Indonesia. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Akan berpengaruh ke saya juga. Kilang saya tidak akan pernah buka nantinya. Lama nanti cutinya saya kan. Bukan masalah itu juga, saya memikirkan orang lain, keluarga saya, kakak saya di sana di Bandar Bandung ya. Itu saya pikirkan, bukan diri sendiri, kasihan mereka. Saudara-saudara saya di luar Indonesia juga kasihan nanti kalau ekonomi Indonesia terpuruk. Saya yang heran Malaysia ya, walaupun sudah dilakukan pengawasan pergerakan ya, tapi nilai ringgit masih dibilang nggak turun-turun amat, masih sedikit stabil. Tapi kalau rupiah terpuruk sekali. Mungkin faktornya gini ya, banyak pengusaha-pengusaha dari Indonesia itu menukarkan uang ya dari rupiah ke dolar, jadi supaya untung mungkin, atau mereka mengalihkan aset-aset dari Indonesia ke luar negara, itu berpengaruh juga mungkin. Lepas tuh di sini ada dari CNN Indonesia teman-teman. Jokowi, 14.000 orang tinggalkan Jakarta sepekan terakhir. Kalau bahasa Melayunya sepekan terakhir itu mungkin 1 minggu yang lepas teman-teman ya. Ya nggak bisa ditahan lagi ya. Soalnya kebijakannya belum dikeluarkan untuk membantu mereka itu ya. Belum dikeluarkan secara cepat. Harusnya dikeluarkan dengan cepat ya. Ya gitulah. Susah. Nah ini dari Kompas ya, Kompas TV.
14.000 warga Jabodetabek telah mudik dalam 18 hari di tengah persebaran COVID-19. Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, termasuk wilayah saya ini, Tangerang ya. Telah mudik. Mudik itu balik kampung 14.000 orang. Warga itu masyarakat ya, gitu. Terus ini perkembangan virus corona di Indonesia, kalian boleh tengok teman-teman ya di sebelah. Nah, itu updatean terkini, selalu saya update. Oke, teman-teman, di sini kebetulan ada teman Malaysia kirim berapa video ke saya, teman-teman. Langsung kita tengok seperti apa video-videonya, teman-teman. Jom. Oke, kita tengok seperti apa, teman-teman. Jom. Oke, langsung play aja. 1, 2, 3, play. Lagi saya ulang, Malaysia tidak dibenarkan keluar negara. Jelas? Itu orang-orang mau pada keluar negara ini. Jelas-jelas situasi masih macam ini, mereka ada keluar ini. Tapi ini videonya laju kali ini. Tapi si abang-abang ini tegas ya dia. Aduh, orang masih situasi macam ini mereka keluar negara, heran saya. Oke, next video selanjutnya langsung play aja. 1, 2, 3, play. Push. Wih. Wis. Oh. Ternyata budak-budak ini melepak-lepak di situ di kedai itu. Wis, perempuan tadi itu ya tegas ya. Oh. Betul, harus dibis macam itu kan supaya budak-budak itu tidak degil. Tuh, sampai masuk-masuk ke hutan tadi ya. Tuh, motornya ditinggal pula tadi ya. Tuh. Play lagi ya. Coba. Oke, kita play lagi ya. 1, 2, 3, play. Oh, tuh. Tuh. Yang itu. Motornya ditinggal. Masuk ke hutan. Aduh, ada-ada aja nih. Tapi saya salutnya tegas loh, polis di sana. Tegas sampai dikejar-kejar. Ya karena gimana ya, kalau tidak tegas ya, wabah ini merebaknya cepat sekali. Bahaya. Itu demi kebaikan bersama. Cuma 14 hari kok, nggak lama. Heran saya. Oke, video selanjutnya langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Apa nih? Oh, ngeprank. Ya ampun. No. Aduh, tapi saya videonya sangat laju-laju semuanya, nggak ada yang itu. Kita play lagi ya. 1, 2, 3, play. Gila, kalau misalkan itu sampai dia tak cakap prank, mungkin dia udah jantungan mati di tempat itu. Lagian budak-budak sekarang ini, aduh, udah over sangat ya, bikin konten sampai macam-macam ini, sampai di kuburan, sangat sirik sekali itu. Ingat Dar, ingat, jangan terlena sama dunia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa nggak ketawa tadi. Macam ayam yang nak berkokok, tau gak, yang Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sorry teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, next video teman-teman. Oke, video selanjutnya kita play aja. 1, 2, 3, play. Saya bukannya ini ya, alim, tapi memang udah tidak benar ini teman. Coba kalian tengokkan video macam ini di ulama ustadz, pasti semuanya itu mengecam. Tindakan itu nggak benar.
Itu anak kecil ya, bayi dan anak kecil 2 itu, ibu-ibu perempuan itu tak elok ngerokoknya. Aduh ya Allah, semoga kayak gini aneh-aneh aja nih. Nampaknya ini frustasi teman-teman, karena tengok berita-berita di luar sana, mungkin frustasi, stres ya kan, akhirnya macam ini ya. Aduh ya Allah, semoga keluarga saya dijauhkan dari orang-orang macam ini. Insya Allah, la ilaha illallah. Atau dia nak viral, itulah, entah yang mana yang betul, intinya itu nggak betul kan macam ini. Dan jangan macam orang gila ya kan, katanya dengan berjemur katanya bisa mematikan virus corona. Nggak masuk logika. Belum ada tuh dari Badan WHO Kesehatan Dunia cakap kalau dengan berjemur, dengan berpanas-panasan itu akan mematikan virus corona. Kalau macam itu, orang Itali dan orang-orang Amerika ramai-ramailah ke tempat yang panas macam Afrika, sembuh mereka. Tak perlu ke hospital. Nggak masuk logika. Lepas tuh, kalau di sini mereka ramai-ramai beli itu halia, kunyit, kencur. Nanti saya akan tempelkan gambar-gambar di sini. Katanya sih menjaga imun tubuh supaya kuat. Hey boy, semua saudaraku semuanya, kata dokter UGM ya, Universitas Gadjah Mada ya, saya tengok di berita. Jamu itu bukan macam obat modern macam sekarang. Kalau obat modern macam sekarang diminum berapa jam kemudian langsung ternampak hasilnya ya kan, manfaatnya di badan. Kalau jamu itu bukan macam itu bos, sorry ya. Jamu itu harus, kalau imun tubuh kita kuat, kena minum setiap hari ya. Bukan karena virus corona ini kalian lepas tuh minum, tak langsung ya. Heran saya, sampai mereka pergi rame-rame ke pasar, lepas tuh beli halia banyak-banyak, kunyit ya, terus kencur banyak-banyak ya, diborong sampai habis. Sampai yang berniaga jamu tuh tak kebagian nak berniaga. Sampai saat ini jamu langganan saya tak pernah nampak karena kalian juga tuh. Dia memutuskan ekonomi dia juga tuh. Udah untungnya tak terlalu besar, kalian heran saya sekarang zamannya aneh-aneh. Dan satu lagi ya saya kasih info banyak nih, saya malam ini saya kasih tahu tentang banyak beredar ya humor kalau virus corona itu tersebar melalui udara. Baru saja Badan WHO mengumumkan tidak, itu hoax ya. Virus corona itu menular melalui cairan. Bila cairan seorang itu ke kita ya, macam dia cakap tuh dekat-dekat kita, itu menular. Kalau dari udara itu tidak ada, itu hoax itu ya, hoax fact itu ya. Tadi udah diumumkan Badan WHO, Badan Kesehatan Dunia sudah mengumumkan, untuk dengarkan. Aduh, sekarang nih aneh-aneh dari video tadi ya. Yang saya heran tadi temen, yang terakhir tadi merokok tadi. Aduh. Ada-ada aja manusia, ya Allah. Baru diuji macam ini sudah macam mana ini. Mungkin dari video-video tadi ya, ada yang lawak, ada pula yang pengajaran supaya kita jangan macam itu nampaknya stres itu. Nampaknya itu ada gangguan di otak dia, makanya dia macam itu. Satu keluarga. Bukan satu yang nggak salah, yang tak salah itu ya anaknya, yang salah itu orang tuanya. Mereka yang lebih itu ya, dewasa. Ini tak, kasihan anaknya, nggak tahu apa-apa kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kalian jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.